Kali ini saya Fardan, Staf Komunikasi dan Kesekretariatan BPJS Kesehatan Kabupaten Kebumen akan menemani kalian dalam episode Friday ke-12. Nah, kali ini saya ditemani oleh Mas Heri lagi, Mas Heri lagi. Ya, silakan perkenalan lagi, Mas. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Heri Purnomo ya, panggilannya Heri. Dan mungkin teman-teman sudah tahu semua ya. Di sini saya sebagai staf komunikasi dan kesekretariatan kantor cabang Kebumen. Udah berapa kali Mas sekretariatan? Kurang lebih 3 kali ini ya, atau 2 kali ya Mbak ya? 3 kali sama. 3 kali ya. Jangan bosan ya sama Mas Heri. Sekarang kita mau bahas apa sih Mas Heri? Wah, ini kayaknya Mbak Fadra nggak nyiapin undangan tadi ya? Apakah lupa ini temanya ya? Iya, Mas tiba-tiba lupa. Apa ya Mas? Ya, jadi kita sekarang mau bahas terkait manfaat dari program CKN, karena program CKN ini sudah berjalan hampir lebih dari 10 tahun ya, sudah 1 dekade menemani kita semua ya, teman-teman. Mungkin itu Mbak, nanti kita bahas secara garis besar manfaat dari program CKN dan mungkin beberapa hal yang terkait dengan program CKN Mbak. Tadi Mas Heri menyebutkan program GKN. Program GKN itu sebenarnya apa sih? Oh ya, jadi mungkin ini yang banyak salah kaprah ya di masyarakat secara umum ya. Jadi kalau misal namanya program JKN ya, Program Jaminan Kesehatan Nasional, dan lembaga yang menjalankan dan menyelenggarakan adalah BPJS Kesehatan. Jadi teman-teman sekalian, berdasarkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, di Indonesia ini ada 6 ya sistem jaminan sosial. Yang pertama, jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, dan ada 5 ya jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan atau mungkin sekarang dikenal dengan BPJS Sostek, meliputi jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Jadi seperti itu Mbak, secara garis besarnya seperti itu. Ya, program GKN adalah program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Kalau di masyarakat itu kan banyak yang menyebutnya, kamu jadi peserta BPJS Kesehatan ya, kamu udah daftar BPJS Kesehatan belum, gitu ya Mas. Jadi sebenarnya yang dimaksud adalah program GKN. Ya, jadi peserta JKN bukan peserta BPJS Kesehatan gitu kan. Kalau BPJS Kesehatan itu badan pengelolanya. Iya, badan yang menyelenggarakan dan mengelola ya Mbak ya. Nah, siapa aja sih Mas yang bisa menjadi peserta dari program GKN itu? Jadi peserta JKN ini sifatnya wajib ya berdasarkan Undang-Undang 24 2011. Jadi peserta JKN ini adalah setiap penduduk atau warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang telah berdomisili lebih dari 6 bulan. Jadi dari yang baru lahir sampai yang sampai meninggal Mbak. Sampai meninggal. Iya. Bisa menjadi peserta JKN. Sebenarnya apa aja sih manfaat dari program GKN ini? Kalau manfaat secara garis besar saya bisa sampaikan ada 2 ya Mbak ya, ada 2, manfaat medis dan manfaat non medis ya. Kalau manfaat medis kita tahu semua ya, manfaat medis mungkin dari manfaat promotif, preventif sampai kuratif ya, dari pencegahan kemudian sampai dengan pengobatan di rumah sakit. Itu meliputi tindakan medis, konsultasi dokter, obat. Kemudian manfaat non medis itu seperti akomodasi ruang rawat inap itu Mbak, itu juga salah satu manfaat non medis. Kemudian ada juga alkes ya, alat kesehatan itu juga bisa dapat diklaim oleh peserta JKN sesuai dengan indikasi medis tentunya. Jadi enggak serta-merta kalau misal kita merasa mata kita minus, kita nggak bisa langsung tiba-tiba ke optik klaim kacamata, nggak bisa. Itu ada prosedurnya. Jadi nanti peserta bisa melalui alur pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk klaim kacamata Mbak. Dari yang Mas sebutkan ini banyak sekali yang manfaat menjadi peserta program GKN. Itu apakah ada kriteria tertentu Mas untuk penjaminan manfaatnya? Misal ada perbedaan kelas atau bagaimana? Jadi memang sampai saat ini ya, untuk peserta JKN itu terbagi menjadi untuk kelas yang non PBI ya,
Itu kan kalau misal PBI itu ya, apa Mas ya? oh iya, jadi saya jelaskan dari awal mulanya dulu ya. Jadi kalau misal peserta JKN itu terdiri dari dua peserta ya, peserta lingkup, ruang lingkupnya ada dua ya, peserta PBI dan non PBI. Kalau peserta PBI itu peserta penerima bantuan iuran yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya. Kemudian ada yang non PBI itu ada peserta yang di situ ada beberapa segmen lah, ada pekerja penerima upah, kemudian peserta mandiri ya, atau misal kalau di kami sebutnya itu peserta bukan penerima upah, dan kemudian peserta bukan pekerja ya. Jadi di situ ada mungkin di bukan pekerja itu juga termasuk di dalamnya investor, kemudian profesi-profesi yang memiliki keahlian tertentu seperti pengacara gitu kan, notaris, itu bisa masuk ke apa jenis segmen peserta bukan pekerja. Jadi dari dua jenis kepesertaan tadi, PPI dan non PPI itu, untuk khusus untuk yang PPI itu kelas yang dimiliki yang apa ya, yang jadi kelas PPI itu adalah kelas 3. Jadi hak kelas perawatannya itu di kelas 3. Kemudian yang non PPI itu juga untuk peserta mandiri ada 3 jenis. Kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Iurannya pun berbeda setiap bulan. Kemudian untuk pekerja penerima upah itu ada dua kelas, kelas 2 dan kelas 1. Itu berdasarkan kelasnya itu berdasarkan dari apa namanya, take home pay. Jadi gaji dan tunjangan yang dia terima setiap bulan. Kalau lebih dari 4 juta itu udah masuk kategori kelas 1. Kelas 1 ya, sampai dengan maksimal 12 juta untuk nilai pemotongan iurannya. Kemudian untuk di bawah take home pay 4 juta itu otomatis kelas perawatannya untuk pekerja penerima upah adalah kelas 2. Kemudian tadi saya juga jelaskan terkait peserta mandiri ya, ada tiga kelas ya, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Untuk kelas 1 itu iuran per bulan per jiwanya adalah 150.000 per bulan ya. Kemudian kelas 2 itu 100.000 per bulan, dan kelas 3 itu 35.000. Walaupun sebenarnya untuk kelas 3 ini memang subsidi ya, karena sebenarnya dibayarkan ke BPJS itu 42.000, namun ada subsidi dari pemerintah sebesar Rp7.000 per jiwa. Jadi masyarakat yang peserta mandiri yang terdaftar sebagai peserta mandiri kelas 3 itu bayarnya hanya 35.000, aslinya 42.000 Mbak, karena memang ada subsidi dari pemerintah. Kemudian kembali ke pertanyaan Mbak, ada tadi yang terkait ada nggak sih perbedaan apa namanya, pelayanannya. Kalau untuk rawat jalan itu sama Mbak, obat, tindakan, dan konsultasi medis lainnya itu sama. Perbedaannya pada saat nanti peserta ada rawat inap di rumah sakit. Nanti karena di rumah sakit itu ada apa namanya, ruang rawat inap. Itu ruang rawat inapnya itu berdasarkan kelas. Tapi perbedaannya hanya sejauh itu aja Mbak, untuk ruang rawat inapnya aja. Untuk obat apa manfaat medis lain sama Mbak, nggak ada perbedaan dengan yang lain. Oh ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan Mbak terkait hak kelas perawatan tadi ya. Berarti dari beberapa segmen itu kan ada yang itu pelayanan yang didapatkan di satuan kesehatan sama ya, Ya, Mas. sama. Jadi yang membedakan kelasnya hanya ruang ruang rawat inapnya aja. gimana Mas untuk peserta DKN mendapatkan alur pelayanan di fasilitas kesehatan nih, baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat kedua. Untuk peserta CKN yang memang membutuhkan layanan kesehatan ya, nanti peserta CKN jika dalam kondisi bukan emergensi, peserta ini mendatangi terlebih dahulu fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP mana dia terdaftar, karena setiap peserta JKN ini telah terdaftar di KTP sesuai dengan yang dia pilih gitu kan. Kalau misal dia sudah mendatangi FKTP, nanti bisa nanti dokter yang di FKTP tersebut akan memeriksa apakah perlu penanganan lebih lanjut atau cukup sudah dilayani di fasilitas tingkat 1 itu sudah selesai. Kalau misal ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, nanti dokter di FKTP tersebut akan merujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Jadi alurnya seperti itu Mbak.
Berbeda halnya kalau misal kondisi kondisi peserta ini emergensi, Mbak. Kondisi emergensi nanti peserta bisa langsung berkunjung ke UGD terdekat rumah sakit. Itu bisa langsung tanpa ke vaskes tingkat 1 terlebih dahulu. Nah, sebenarnya banyak masyarakat bertanya-tanya kenapa sih nggak bisa langsung ke rumah sakit aja gitu kan. Nah, alasannya banyak, Mbak. Mungkin kalau dari segi jumlah ketersediaan rumah sakit, kemudian apa namanya penanganan suatu penyakit itu juga ada 144 diagnosa penyakit yang bisa ditangani di FKTP, Mbak. Jadi kalau misal nggak mungkin ya, kayak misal mbaknya ini sakit pilek gitu kan, batuk batuk pilek saja babil ya, kalau anak-anak bilang, itu langsung ke rumah sakit ya. Nanti karena penanganannya juga berbeda, dokter yang menangani pun berbeda, karena penanganan di rumah sakit itu sudah spesialistik. Kemudian kalau di FKTP tadi saya sebutkan 144 diagnosa itu merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh dokter umum, karena di FKTP itu adalah ada dokter umum, dokter keluarga ya, DPP kalau di kita. Kemudian ada klinik, klinik juga di situ ada dokter umum, puskesmas juga ada dokter umum. Jadi nanti pemeriksaan pertama ini dokter umum. Nanti setelah tadi saya jelaskan menuju ke FKRTL, rumah sakit mungkin kalau misal di rumah sakit yang dituju itu memang tidak bisa ditangani karena mungkin ada komplikasi atau mungkin penyakit lain atau mungkin perlu melakukan pemeriksaan tunjangan lain ya, kayak misal pemeriksaan penunjang lain kayak misal tidak ada di rumah sakit itu, nanti rumah sakit itu bisa melakukan rujukan ke rumah sakit tipe yang lebih tinggi lagi, Mbak. Jadi berjenjang ya. Iya, berjenjang seperti itu. Nah, oke Mas Arif. Kemudian bagaimana dengan peserta program BKM yang dia ini ngotot gitu Mas, pengen berobat langsung ke rumah sakit. Jadi dia enggak mau berobat di puskesmas, saya mau langsung ke rumah sakit aja gitu. Oh iya. Ya, itu memang sering terjadi ya di masyarakat. Masyarakat ngotot ya pengen langsung ke rumah sakit karena memang itu tadi adanya pemahaman keliru ya, kalau misal di FKTP tidak mampu untuk menyelesaikan atau mengobati penyakit tersebut. Kalau misal seperti itu, pasien tetap memaksa, kalau di kami istilahnya adalah APS ya, rujukan atas permintaan sendiri. Dan itu masuk dalam kategori pelayanan yang tidak dijamin oleh CKN. Itu tertuang dalam pasal 15 Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Sebenarnya kalau masyarakat mau memahami ya terkait kenapa ada alur rujukan seperti itu, sebenarnya tidak perlu ngotot seperti itu. Tidak ada kesan BPJS itu melarang ya, karena memang eh, pengobatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu sudah didesain sedemikian rupa ya, untuk bisa menangani penyakit-penyakit yang memang bisa ditangani di FKTP. Jadi tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Ya tadi saya contohkan ya, misal penyakit batuk pilek gitu kan, batuk pilek mungkin kan nggak ke dokter pun bisa sembuh ya, tapi karena mungkin karena kondisinya tubuh kita nggak bisa melawan penyakit itu, maka dibantu oleh dokter umum di FKTP untuk diberikan obat ya. Tapi beda kondisinya kalau misal batuk pilek itu ternyata tidak kunjung sembuh ya, sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, itu ada indikasi medis mungkin. Ada penyakit lain yang menyertakan, misal TB ya, itu harus pemeriksaan laboratorium yang harus dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan seperti itu, Mbak. Nah, oke Mas. Tadi kan disebutkan bahwa terdapat 3 Kelas perawatan. kelas perawatan ya, di kelas 1, 2, 3. Nah, itu bagaimana jika peserta program BKM ini ingin naik kelas ataupun turun kelas ketika mendapatkan pelayanan di rumah sakit? Oh iya, saya jelaskan sedikit ya, Mbak, terkait ketentuan naik kelas untuk peserta JKN ya. Jadi kalau misal ketentuan untuk naik kelas di program JKN ini, untuk jenis peserta PBI ya, itu kan kelas 3, itu tidak diperkenankan naik kelas ya, termasuk juga peserta mandiri kelas 3 itu tidak boleh ya, tidak diperkenankan sesuai dengan ketentuan undang-undangan ya, tidak boleh naik kelas. Yang hanya bisa naik kelas adalah peserta dengan hak kelas perawatan kelas 2 dan kelas 1, dan itu bisa naik 2 tingkat, Mbak. Nah, misalnya seperti ini, saya kelas peserta JKN kelas 2, saya diperkenankan naik kelas 2 tingkat ya, dari kelas 2 berarti kan ke VIP ya, kelas 2 1 VIP. Begitu pula dengan peserta dengan hak kelas perawatan kelas 1, bisa naik kelas ke
dua tingkat di atasnya, VIP dan VVIP. Berarti kelas 1 bisa naik ke VVIP. Tapi itu ada konsekuensinya Mbak ketika naik kelas. Jadi nanti peserta JKN menandatangani surat pernyataan ya informed consent bersedia untuk menanggung selisihnya Mbak. Karena BPJS Kesehatan membayarkan biayanya pengobatannya ke rumah sakit itu sesuai dengan kelas perawatan yang dimiliki. Nanti perhitungan hak hak selisihnya itu ada di rumah sakit Mbak. Nanti peserta akan disodori surat pernyataannya, dan saya himbau untuk peserta yang naik kelas bisa mempelajari terlebih dahulu ya. Jangan sampai nanti malah jadi naik kelas jadi keluhan kalau misal bilangnya, wah ini BPJS Kesehatan bayar ini bla bla, padahal ternyata dia naik kelas gitu loh. Gitu. Jadi apabila peserta program ini mendapatkan kelas kalau sesuai dengan segmen pesertaannya atau kelas pesertaannya itu tidak ada tambahan apapun, Iya. tapi jika mereka ingin naik kelas mereka harus membayar selisih Iya. selisih biaya. Oke. Terus gimana Mas untuk peserta JKN ini berobat ke fasilitas kesehatan baik pertama maupun tingkat lanjutan? Makanya mereka masih harus membawa banyak dokumen. Oh iya, saat ini kan BPJS Kesehatan juga sudah mulai tahun lalu ya, 2023. Manajemen BPJS Kesehatan juga sudah mengimplementasikan transformasi mutu layanan ya. Salah satunya adalah dengan tagline-nya ya, mudah, cepat, dan setara. Jadi mudahnya ini, mudah dan cepat ini termasuk salah satunya kemudahan dalam mengakses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Jadi ketika peserta JKN membutuhkan pelayanan kesehatan, sudah tidak perlu lagi membawa fotokopi baik itu fotokopi KK, KTP ataupun fotokopi kartu JKN. Peserta hanya cukup menunjukkan ya KTP atau KIS digital di aplikasi mobile JKN. Kalau misal masih ada ditemukan vaskes yang masih meminta fotokopi atau mungkin tidak memperkenankan berobat pakai KTP, itu bisa segera lapor ke petugas penanganan pengaduan dan permintaan informasi yang ada ya tersedia di masing-masing vaskes ya di IC-nya. Berarti sudah nggak perlu memerlukan banyak dokumen ketika mau berobat ke Mas, perlu membawa KTP saja sudah bisa dilayani. Iya. Tentunya tadi ya sesuai dengan alur layanan tadi ya. Kalau misal dia bukan emergency harus ke FKTP ya. Kalau misal peserta bukan emergency tapi ke rumah sakit tunjukin KTP ya tetap sesuai alur ya Mbak ya gitu. Kalau yang nanti informasi yang udah Mas Heri berikan di episode kali ini, saya kira episode saya kali ini bisa memberikan banyak pengetahuan untuk teman-teman di sana mengenai apa itu program JKN, apa perbedaan dari program JKN dan BPJS Kesehatan itu, dan manfaat dari program JKN yang sangat banyak ya Mas ya. Dan semoga teman-teman bisa memahami penjelasan dari Mas Heri. Oke, episode Friday Talk yang ke-12 ini saya akhiri. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Terima kasih juga kepada Mas Heri yang sudah berkenan hadir. Sama-sama Mbak. Terima kasih semuanya. Ya, sampai jumpa.